datang sini. Suami. Jika beberapa hal tidak terjadi, kamu tidak akan pernah tahu siapa yang tidur di sampingmu. Seseorang seperti apa? Karya ini diadaptasi dari karya Gu Er di Kionan Chinese Network, game berbasis pesan teks. Suzong Suzy, mohon tanda tangan. Baik. Apakah alat kecantikan itu sudah datang? Sudah datang. Yu Zong sudah menandatangani. Su Ruowei. Di mana Su Ruowei? Panggil dia untuk keluar. Saya akan pergi melihat. Baik. Ibu Li. Anda mencari saya? Kenapa kamu masih memukul? Memukul. Kenapa kamu bilang dia tidak baik? Harus jadi pelakor. Anda salah paham. Saya benar-benar tidak. Baiklah. Kamu wanita penggoda, masih berani membantah. Kamu siapa? Selamat pagi, siang, sore. Saya adalah penanggung jawab di sini, Su Yuning. Oh, kamu adalah bos dari wanita penggoda ini, kan? Saya beritahu kamu. Dia menggoda suami saya. Kamu bilang, bagaimana? Kak, saya sangat mengerti perasaan Anda. Bagaimana kalau begini? Anda datang ke ruang VIP dulu. Mari kita duduk dan berbincang perlahan. Di mana? Silakan ke sini. Tidak apa-apa. Ini Su Ruowei. Setiap kali dia mengirimkan alat kecantikan untukku. Dia datang saat aku tidak di rumah. Tetangga sudah bilang. Sudah beberapa kali terlihat. Dia bercanda dengan suamiku. Apa pendapatmu? Ini bukan menggoda. Apa itu? Artinya, Anda hanya mencurigai. Benar, kan? Apa maksudmu? Apa aku harus menangkap mereka basah-basah? Itu bukan maksudku, Kak. Aku hanya ingin. Jika suami Anda ingin menyembunyikan sesuatu dari Anda, apakah dia akan berdiri di depan pintu rumahnya? Agar tetangga melihat? Dari mana aku tahu? Tidak ada yang ingin ditipu, terutama dalam hubungan. Namun, terkadang, apa yang terlihat belum tentu benar. Kita harus mengklarifikasi situasi ini. Apa pendapat Anda? Su, Tuan. Terima kasih. Kamu sudah bersamaku selama bertahun-tahun. Tentu saja aku harus melindungimu. Apakah sudah lebih baik? Menelan. Namun, terkadang terlalu cantik. Ini mudah membuat orang menginginkannya. Maaf, Suzong. Nanti saya akan menjaga jarak. Pergi, Suzong. Selamat ulang tahun. Terima kasih.
Anakku, belum selesai. Sebentar lagi, Bu. Ayo, coba ini. Aduh, saya tidak mau makan lagi. Sudah sebesar ini masih merayakan ulang tahun. Masih mengira dirinya adalah putri. Hai, kan baru pindah ke sini. Anggap saja berkumpul dengan tetangga. Kan Lin Zong dan yang lainnya juga tidak datang. Di rumah mereka, ya. Suaminya sibuk bekerja di luar. Kamu bilang istri ini setiap hari keluar. Ini ketidakseimbangan peran gender. Sudah, Bu. Nanti Yuning akan kembali. Kenapa kembali? Kembali? Saya akan bilang tidak bisa. Saya sudah bilang padamu sejak lama. Wanita yang kuat ini tidak boleh. Istriku, sudah kembali. Bukankah hari ini bilang akan pulang lebih awal? Ada sedikit urusan. Di mana Zizi? Baru saja selesai berlatih piano. Bersama Limo di atas. Baik. Yuning. Sekali lagi lembur. Ya. Hari ini ada sedikit masalah di toko. Maaf ya, Bu. Kalau saya boleh bilang. Untuk urusan toko ke depannya. Biarkan Xiao Kai membantu sedikit. Bekerja di luar. Pria memang lebih mudah. Anda benar. Lihatlah kamu sekarang. Juga sudah menjadi seorang ibu. Lebih baik menjaga rumah. Mana ada yang membiarkan ayah seharian di rumah mengurus anak. Ibu juga tidak seperti itu. Saya punya beberapa teman yang ayahnya di rumah mengurus anak. Zaman sudah berbeda. Siapa bilang wanita harus selalu mengelilingi pria? Lalu wanita itu tidak bisa memiliki karir sendiri. Bagaimana kamu bisa bilang begitu? Bu, bukankah kamu sudah janji untuk bermain kartu? Sudah waktunya. Saya tahu, saya hanya ingin bicara sedikit dengannya. Lihatlah dia sekarang, setiap hari. Sudah terlambat, ayo main kartu dulu. Anak ini sungguh. Kembali lebih awal ya. Sudah tahu. Bagaimana kalau kita cat warna ini di tengah? Baik, ini berikan padaku. Angkat sedikit, silakan masuk. Kak, Ibu, sayang, bagaimana latihan hari ini? Dia sudah bermain selama 2 jam hari ini. Baru saja saya biarkan dia istirahat sebentar. Terima kasih, Bully, atas kerja kerasnya. Tidak masalah. Zizi pintar dan mengerti. Membawa dia cukup mudah. Benarkah? Ibu, di mana ayah? Ayah, dia sedang menyiapkan makanan enak untukmu di bawah. Ayo lihat apa yang dia buat. Baik, Bully juga ikut. Boleh? Ayo pergi. Kak, kami pergi duluan. Arge. Cinta. Dimulai dari sebuah tatapan. Apa itu? Setiap tahun sama saja. Kenapa tidak bisa ganti dengan yang baru? Siap, Nyonya. Ngomong-ngomong, sayang, dari pihak ibu kita, tidak ada masalah. Kamu tahu bagaimana sifat ibu kita. Dalam beberapa hari akan baik-baik saja. Hari ini adalah ulang tahunmu. Kamu yang paling besar. Terima kasih, sayang. Apa yang kamu katakan? Pak Lin dan yang lainnya segera tiba. Cepat ganti pakaianmu. Cinta. Sudah, cepatlah.
Ayo pergi. Ayo makan sedikit buah. Ayo duduk di sini. Tangan kecil ini akan saya lap. Zero, suka makan tidak? Enak tidak? Baiklah. Coba lagi yang ini. Ayo berikan kepada saya. Ayo. Ambil sendiri dan makannya. Tidak mau ambil. Masih harus diberi makannya. Baik. Terlalu memanjakannya. Ayo coba yang ini. Manis tidak? Kalau manis, makan lebih banyak. Selamat siang. Nomor yang Anda dial adalah nomor kosong. Silakan periksa dan dial lagi. Istri. Sedang apa? Oh, saya balas pesan. Lin Yao dan Yun Wei sudah hampir sampai. Itu. Saya segera turun. Oh. Kamu tidak apa-apa kan? Kenapa wajahmu begitu pucat? Benarkah? Mungkin hari ini terlalu capek. Cepat sambut mereka. Pergilah. Baik. Jadi cepat ganti baju ya. Hei. Ham. Renovasinya bagus. Lumayan bagus. Nanti kamu bisa sering berkunjung. Jadi kamu harus sering menemani saya ya. Yun Wei. Yuning. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Selamat ulang tahun. Ini sekadar tanda mata dari kami. Ketika kami membeli rumah di kawasan dengan sekolah bagus ini, kami sudah merepotkan kalian cukup banyak. Ini tidak pantas. Jangan sungkan seperti ini. Terima saja. Lain kali. Kamu bisa mengundangku untuk melakukan spa saja. Baik. Maka saya dengan senang hati menerima. Beberapa hari lagi datanglah ke tokoku. Istri. Masakan sudah hampir siap. General Lin, mau minum sesuatu? Saya tidak akan minum. Kalian semua adalah teman lama. Nanti biarkan Yun Wei menemani kalian untuk minum beberapa gelas lagi. Tentu saja. Hari ini adalah ulang tahun Yuning. Kita bisa mencicipi masakan Chef Yu lagi. Tentu saja harus minum. Hai. Saya hanya akan membuat beberapa masakan rumahan. Jangan merasa tidak enak ya. Mana bisa. Jangan berdiri saja. Istri, bawa mereka duduk. General Lin, silakan ke sini. Lihat saya, terlalu asyik berbicara. Sungguh. Wah, begitu melimpah. Wanginya enak. Lihat, ada yang kamu suka makan. Tidak ada terjemahan langsung, bisa diartikan sebagai menahan rasa. Tutup pintunya ya. Kamu jangan terlalu keras suaranya. Jangan biarkan dia mendengarnya. Baik, ayo sini. Sayang, pelan-pelan ya. Istriku, kakak. Kenapa kamu bisa naik ke sini? Aku naik untuk melihat Zizi. Ayah, kejutan sudah hilang. Tidak apa-apa, sayang. Bukan begitu, sayang. Ini untuk mama, ya? Ham, gambarnya sangat bagus. Terima kasih, sayang. Mama sangat suka. Sudah, ya. Ayo cepat turun. Jangan biarkan orang menunggu terlalu lama. Baik, Kak, kami pergi dulu ya. Ayo pergi. Ayo, aku pegang tanganmu. Ayo berangkat. Istriku, ayo pergi. Oh. Selamat ulang tahun. 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 Istriku, apa harapan yang kamu buat? Ini tidak boleh diucapkan. Kenapa tidak boleh diucapkan? Kamu tidak merayakan ulang tahun, jadi tidak tahu. Harapan ulang tahun ini, jika diucapkan, maka tidak akan terkabul. Tapi jika kamu tidak mengatakannya, aku tidak bisa membantumu mewujudkannya. Apa perlu dikatakan? Yening pasti berharap. Kamu sebagai suami, luangkan lebih banyak waktu untuk menemaninya. Cintai dia, itu sudah pasti. Ayo, kita semua bersama-sama. Mari kita lakukan. Ayo, bersulang. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Orang yang berulang tahun, ayo potong kue.
Aku juga mau potong. Baik, ayo sayang, potong bersama mama. 3. Baiklah, sayang. Kue potongan pertama harus diberikan kepada siapa? Berikan. Guru Li. ZH. Hari ini siapa yang berulang tahun? Iya. Siapa yang berulang tahun? Oh, kalau begitu berikan. Mama. Sayang sangat baik. Yang tersisa biar aku yang ambil. Pasti enak sekali. Potongan kedua untukmu. Aku tidak mabuk. Aku tidak mabuk. Yening. Yening. Tas Yunwi. Zeki baik-baik saja kan? Tidak apa-apa. Dia sudah pergi istirahat. Tolong sampaikan kepada Yuzeki. Makanan hari ini sangat enak. Baiklah, cepat pulang dan tidur. Pelan-pelan ya. Selamat ulang tahun. Sudah tahu. Sayang, kue potongan pertama harus diberikan kepada siapa? Berikan. Guru Li. Tidak ada kata sandi. Istri. Kamu sedang apa? Aku bilang, handphoneku kemana? Suami. Apakah kamu selingkuh? Bukan istri. Kamu bilang apa? Jika kamu suka orang lain, kamu bisa langsung bilang padaku. Kamu tahu kan, aku tidak suka orang lain menipuku. Istri. Aku bersumpah, aku pasti tidak akan mengkhianatimu. Tunggu sebentar. Jika kamu tidak percaya padaku, aku tahu apapun yang aku katakan tidak ada gunanya. Kita sudah menikah bertahun-tahun. Selalu kamu yang sibuk ke sana kemari. Aku tahu, aku bukan suami yang baik, tapi bagaimanapun, di hatiku hanya ada kamu.
Selamat ulang tahun. Istri. Aku mencintaimu. Buka dan lihatlah. Suka tidak? Aku pasangkan untukmu. Aku. Besok saja. Aku mungkin sedikit mabuk. Hati-hati ya. Boleh juga. Kalau begitu, mari kita istirahat lebih awal. Hati-hati ya. Saat ini aku mengerti. Di hatinya, aku juga hanya ada seperti barang tambahan. Nona Xiao, kulit Anda benar-benar bagus. Bagus apa? Sudah hampir 30. Mana ada? Kulit Anda terlihat seperti gadis berusia 20-an. Hanya kamu yang bisa bicara. Su Tuan, kenapa baru datang? Ada sedikit urusan yang menghambat. Lihatlah dirimu. Sepanjang hari sibuk kesana kemari. Juga tidak membiarkan Yu Zekai membantumu sedikit. Dia terlalu suka bermain. Aku bahkan berharap suamiku Laolin juga suka bermain. Aku bilang suamiku. Dia, setiap hari bukan rapat. Ya, di jalan menuju rapat. Selamat datang, Nona Xiao. Silakan istirahat. Baik. Terima kasih. Sama-sama. Aku perhatikan setiap kali kamu datang, kamu mencari Xiao Su. Hati-hati. Dia cukup cerdas. Aku suka. Berbicara dengan orang pintar. Tidak merepotkan. Lalu, Yu Zekai, tidak datang bersamamu? Di rumah menemani anak. Aku sudah bilang, pria yang betah di rumah itu baik. Lin Yao, bukankah dia juga baik padamu? Pernikahan seperti orang yang sudah bercerai. Ya, begitulah. Nah, apakah kamu pernah curiga? Dia punya orang lain di luar. Aku juga pernah curiga. Tapi aku tidak bisa bercerai darinya. Kenapa? Karena ini. Wanita tanpa karir. Hanya seekor. Kenari yang tidak bisa terbang. Hanya layak dipelihara di dalam kandang. Jadi, aku iri padamu. Ada apa? Jangan bilang padaku. Yu Zekai. Tante, tidak perlu mengantar, Tante. Setelah kamu pulang kali ini, akan tinggal beberapa hari, ya? Aku akan berusaha untuk kembali lebih awal. Biarkan Xiao Kai mengantarmu. Ah, tidak usah. Barang-barang saya tidak banyak. Yu Ge juga cukup sibuk. Sig, menantu di rumah kami ini. Seandainya bisa sebijak kamu. Aku pergi dulu. Tante, silakan pulang. Baik, hati-hati di jalan. Aku pergi ya. Yu Zekai, dan guru piano di rumah kalian. Ya Tuhan. Lalu, apa rencanamu? Tidak tahu. Aku belum memikirkan dengan baik. Yuning, selingkuh. Sekali selingkuh, akan selingkuh lagi dan lagi. Tapi aku juga hanya curiga. Maka harus diselidiki dengan baik. Tapi jika Yu Zekai benar-benar selingkuh, apakah kamu pernah berpikir untuk bercerai darinya? Bagaimana mungkin? Zizi masih begitu kecil. Untungnya Zizi masih kecil. Tidak mengerti.
Yuning, orang yang berselingkuh, tidak akan pernah berkata jujur. Apakah kamu ingin menghabiskan sisa hidupmu? Semua berpura-pura tidak tahu. Begitu saja menjalani hidup? Sedang perjalanan dinas. Hei, sayang. Kali ini pergi berapa hari? Mungkin 2 atau 3 hari. Kalau begitu, bawa 2 baju lebih ya. Beberapa hari lagi cuaca akan menjadi dingin. Ngomong-ngomong, beberapa hari ini, kenapa tidak melihat Limo? Oh, sepertinya dia. Bilang ibunya sakit. Harus pulang untuk merawatnya selama 2 hari. Oh. Biarkan aku yang pergi. Tidak perlu. Tidak berat. Kalau begitu, hati-hati di jalannya. Baik. Hei, sayang. Halo, Yuning. Dia sudah keluar dengan mobil. Halo, sayang. Kamu sudah sampai? Sudah sampai. Kalau begitu, baiklah. Kamu sedang apa? Aku baru saja selesai berolahraga. Manusia tidak bisa mengabaikan usia. Ya, iya. Sangat lelah. Sayang. Kalau begitu, istirahatlah lebih awal. Aku akan pergi mandi dulu. Sayang, baik. Baik, selamat tinggal, sayang. Baik. Ini adalah 520? Ya, sungguh. Takdir memang demikian. Itu kebetulan, kan? Itu belum tentu. Serius, itu kamu yang sengaja mencarinya. Hari peringatan. Harus ada sedikit perasaan bermakna, kan?
sudah datang. Sayang. Istri. Bukan istri. Kamu cari apa? Istri, kamu cari apa? Orangnya mana? Orang apa? Limo, orangnya mana? Limo, bukan kamu yang bilang apa? Kamu berpura-pura lagi? Aku hanya merasa di rumah. Terlalu pengap. Aku keluar mencari udara segar. Tidak percaya? Ayo kita pulang dan tanya ibu. Baik, aku temani kamu mencari udara segar. Bukankah kamu sedang dinas? Kamu mengikutiku? Kamu pernah bilang tidak akan pernah menipuku. Jadi kamu malah menipuku. Apakah kamu masih punya satu kalimat yang benar? Jadi tidak percaya padaku? Baik, kalau begitu, kamu tunggu di sini. Nanti kalau sudah ada selingkuhan, beritahu aku. Kamu berhenti. Yuzukai, coba kamu pergi. Bukankah kamu tidak percaya padaku? Kamu tunggu di sini saja. Kamu. Selamat siang. Ini adalah minuman yang diminta oleh seorang tamu. Dan ada kartu pos. Cinta pada pandangan pertama. Ini bukan minuman yang aku pesan. Apa kamu salah kirim? 520? Tidak salah. Orangnya di mana? Orang. Seharusnya masih di bawah. Hai. Halo. Hai, selamat siang. Saya adalah tamu 520. Permisi, apakah baru saja ada yang mengirimkan minuman ke atas? Ya, sudah kami kirimkan untuk Anda. Orangnya di mana? Dia baru saja keluar. Terima kasih ya. Sama-sama. Istri, kamu ini ngapain? Kamu berhenti di situ. Saya bilang kamu berhenti. Su Yuning, kamu harus menjelaskan dengan jelas. Yang perlu saya katakan sudah saya sampaikan. Jika ada yang tidak jelas, tanya saja pada anakmu. Bukankah saya sudah bilang padamu? Itu minuman bukan saya yang pesan. Itu pasti orang yang salah. Lalu bagaimana dengan 520? Lalu bagaimana dengan kartu itu? Saya juga ingin tahu. Saya rasa saya sudah mengerti. Kamu bilang anak saya ada wanita di luar, tapi kamu sama sekali tidak tahu. Siapa orang ini, kan? Yuzukai. Apa kamu tidak mau menjelaskan? Saya. Mau menjelaskan apa lagi? Kamu belum pernah melihat orang ini. Kamu hanya menuduh tanpa dasar anak saya. Kamu setiap hari keluar. Saya belum bicara tentang kamu loh. Saya tidak bisa menjelaskan dengan jelas kepada kamu. Jangan bawa cucu saya pergi. Lepaskan tanganmu. Jangan bawa Zizi pergi. Jangan. Silakan minggir. Bu, apakah kamu baik-baik saja? Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan padaku. Jangan perlakukan ibu kita seperti itu. Ayah, tidak apa-apa. Zizi, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ayah ada di sini. Ayah ada. Sudah, tidak perlu takut, tidak perlu takut. Cinta, dimulai dari sebuah tatapan. Setiap tahun selalu seperti ini. Kenapa tidak bisa diganti dengan yang baru? Saya bersumpah, saya tidak akan pernah mengkhianatimu. Saya mencintaimu. Yuning. Orang yang berselingkuh, tidak akan pernah mengatakan kebenaran. Bu, apakah sudah lebih baik? Sudah jauh lebih baik.
Bagaimana? Dia tidak pulang semalaman. Teleponnya tidak diangkat. Bagaimana ini bisa dijelaskan? Kamu bilang tentang pekerjaan menantu laki-laki yang tinggal di rumah istri ini. Sungguh sulit untuk dijalankan. Tapi tetap harus dijalankan. Jika tidak, apa yang harus saya makan? Kamu bilang saat kamu ujian masuk universitas dulu. Betapa besar usaha yang kamu keluarkan. Bukankah kamu selalu mendapatkan beasiswa setiap tahun? Bagaimana? Tanpa dia, aku tidak bisa. Ai, ini dia lagi, Bu. Salon kecantikan itu diinvestasikan oleh keluarganya. Aku ingin bercerai darinya. Aku benar-benar menjadi pengangguran. Bu, ini kan supaya kamu tidak merasa dirugikan. Lagi pula, kita selama beberapa tahun ini, bukankah kita juga tidak sia-sia? Bu, tidak usah dibahas, tidak di rumah kan? Dia juga tidak di rumah. Sudah, Bu. Tapi Zizi masih ada di sini. Baik, aku mengerti. Limo, itu Limo. Halo. Kemarin beruntung kamu pergi cepat. Justru kamu yang mengirimkan minuman itu. Hampir saja membuatku celaka. Tong He. Namun, bagaimana dia bisa tahu? Baiklah. Jadi, untuk sementara kita tidak bertemu. Sabar dulu. Baik, begitu saja. Selamat pagi, siang. Halo, permisi. Bagaimana cara menuju rumah Limo? Rumah Limo tinggal di sini. Jadi, Anda adalah ibunya? Oh, bukan. Saya adalah bibinya. Dia sekarang di mana? Sekarang dia di rumah sakit. Rumah sakit. Hah. Istirahatlah sebentar. Ai, aku tidak lelah. Dokter bilang kalau dioles seperti ini, juga bisa memperlancar peredaran darah. Ma, aku merepotkanmu. Merepotkan apa? Aku kan tidak ada kelas. Tidak apa-apa. Lalu bagaimana dengan pekerjaanmu? Aduh. Aku sudah bilang pada orang lain. Lagi pula, keluarga itu selalu baik padaku. Itu bagus. Jangan bergerak sembarangan ya. Aku ganti baskom air. Selamat pagi. Permisi. Bagaimana cara menuju ruang perawatan 302? Ah, ada di sana. Halo, boleh saya tanya? Bagaimana cara menuju ruangan 302? Ah, itu ada di sana. Hei, Kakak Yuning. Jadi, beberapa hari ini, kamu terus merawat ibu di sini. Mengerti. Lalu, ayahmu bagaimana? Ketika saya di SMA, ayah saya selingkuh dengan wanita lain. Oh, maaf ya. Kak, kamu datang ke rumah sakit. Saya hari ini. Momo. Hei. Bukankah saya sudah bilang untuk tidak datang? Saya membuat sedikit sup. Nanti saya akan memberikan sedikit untuk Bibi. Apakah magangnya berjalan lancar? Masih oke. Hei Momo, ini adalah Kakak Yuning yang sudah saya sebutkan padamu. Kak, ini pacar saya. Ju Kai-chen. Halo, itu, Momo sering menyebutkan Anda. Sehat. Oh, benar. Sehat. Ini kartu nama saya. Ini. Saya belajar hukum. Benar. Tapi masih magang. Bagus sekali. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu kalian. Sudah pergi dulu. Ah. Oh ya, Momo. Ah, kalung yang terakhir kali itu.
Kenapa saya tidak melihatmu memakainya? Oh, itu saya sewa. Sebelumnya ada pertunjukan musik. Sudah dibayar kembali sejak lama. Begitu ya? Masih cukup cantik. Terima kasih, Kak. Pergi dulu. Bye, Kak. Ayo pergi. Pergi. Ayo. Ini biar saya ambil. Yuning. Bagaimana? Sepertinya saya salah. Dia tidak berselingkuh. Bukan. Saya sebelumnya pikir dia berselingkuh dengan Limo. Tapi sepertinya bukan dia. Kalau begitu siapa lagi? Tidak tahu. Lalu, apakah kamu punya ide? Dengan cara ini, kamu pasti tidak bisa menyelidiki. Begitu. Saya akan merekomendasikan seorang teman untukmu. Teman yang seperti apa? Orang ini sebelumnya bekerja di keamanan siber. Dia memiliki banyak teman di sini. Dia juga cukup baik dalam bergaul. Kamu juga tahu beberapa hal. Pria melakukan hal-hal lebih mudah dibanding wanita. Akan jauh lebih mudah. Permisi, apakah ini Tuan Chen? Halo, saya Chen Cheng. Si Yosu, bukan? Iya, saya. Bagaimana kalau duduklah dan kita bicara. Tidak ada terjemahan yang tepat, mungkin ungkapan. Si Yosu, silakan duduk di depan. Baik. Tidak keberatan kalau saya merokok, kan? Keberatan. Maaf ya, tidak apa-apa. Ini kan orang sendiri. Saya dengar dari Yunwei. Anda mengalami sedikit kesulitan belakangan ini. Dia suami saya. Saya mungkin sangat sibuk akhir-akhir ini. Saya perlu Anda membantu mengawasi sedikit lebih. Selingkuh. Bagaimana Anda menemukannya? Riwayat belanja dan informasi navigasinya. Semua sudah dihapus dengan sangat bersih. Tidak normal. Dan ada struk belanja ini. Kalung yang ada di struk belanja ini. Saya sama sekali belum pernah melihatnya. Ini, saya seharusnya bisa mencari kenalan. Nanti, saya bisa mencari seseorang untuk menanyakan ini untukmu. Oh ya, ada satu hal lagi. Pertama kali mengetahui tentang hal ini, adalah seseorang yang mengirimi saya pesan. Setiap kali, mereka selalu tepat. Benar, rasanya. Sepertinya ada seseorang yang mengawasi hidup saya. Saya ingin tahu siapa orang ini. Ini cukup sulit. Namun, nanti saya akan minta bantuan teman untuk memeriksa ini. Baik. Jadi, saya menambah masalah untuk Anda. Tidak perlu terlalu sopan. Ngomong-ngomong, CEO Su, baru-baru ini, cobalah untuk membuat suami Anda tetap santai. Agar dia merasa bahwa hal ini sudah dilupakan. Dengan begitu, saya juga lebih mudah mengatur ini dari sini. Ah, saya mengerti. Terima kasih banyak. Tidak perlu terlalu sopan. Oh. Maafkan saya, si Yosu. Mobilnya cukup tua. Hati-hati di jalan, si Yosu. Oh, kamu akhirnya pulang juga ya? Ibu, Zizi sudah tidur? Jam berapa ini kamu pikir? Kamu bilang seorang ibu, tidak memikirkan anak, juga tidak tahu cara menjaga rumah. Kamu ini, maaf. Apa itu maaf? Seperti yang saya katakan, kamu seharusnya tidak. Saya memang salah, kamu benar. Kenapa kamu begitu? Sudah larut malam, sebaiknya kamu istirahat lebih awal. Selamat malam. Biarkan saya membawa dia ke kamar untuk tidur. Biarkan dia tidur. Sayang, kamu kemana saja 2 hari ini? Apakah kamu tahu betapa saya khawatir tentangmu? Katakan di luar.
Sayang. Sayang. Ayo kita jangan marah-marah lagi. Oke? Kamu curiga saya mengikutimu. Saya juga tidak terlalu memikirkan itu. Saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi dengan alkohol itu. Dan beberapa kalimat itu. Itu saya pelajari dari internet. Saya tahu. Saya terlalu sensitif. Yang penting kamu percayalah padaku. Jika kamu tidak bisa melewati ini, maka kita harus memecat Limo. Tidak perlu begitu. Jangan menyusahkan gadis kecil itu. Tapi istri kita yang besar hati. Hai, sudah berapa lama kita tidak seperti itu? Apakah kita mau? Saya masih harus menemani Zizi malam ini. Kamu lebih pelan sedikit. Istri. Di toko. Istri. Ada apa? Tidak membawa ponsel. Istirahat lebih awal ya. Tunggu sebentar. Ada apa? Kamu dalam 2 hari ini sudah pergi ke toko? Sudah pergi sekali. Bukankah kamu tidak ada di sini dalam 2 hari ini? Di toko. Pasti ada yang bertanggung jawab. Iya. Kamu sudah bekerja keras. Hai, urusan sendiri. Apa ada yang sulit atau tidak? Kamu istirahat di rumah besok. Saya pergi ke toko. Semua barang sudah dibawa, kan? Sudah dibawa dengan baik. Tenang saja. Kalau begitu, saya pergi. M13293. Dia sudah keluar. Saya sedang mengikutinya. Kamu harus cepat. Selamat pagi, Direktur Yu. Pagi. Direktur Yu. Pagi. Pagi. Kamu tidak keluar hari ini? Hari ini DKI pergi ke toko. Oh, itu benar. Wanita seharusnya lebih memperhatikan keluarga. Setelah saya menjadi ibu, saya akan sepenuh hati merawat rumah. Kalau tidak, Xiao Kai tidak akan begitu mengerti. Iya, tunggu sebentar. Saya mau bilang padamu, kalian berdua harus memikirkan hal-hal di masa depan. Hal apa di masa depan? Memiliki seorang anak laki-laki. Pepatah lama ini benar. Memiliki anak laki-laki untuk menjamin hari tua. Anak perempuan ini. Anak perempuan setelah menikah menjadi tanggung jawab keluarga suami. Saya tidak mau. Apa maksudnya kamu tidak mau? Anda juga seorang wanita. Kenapa merasa wanita itu lebih rendah? Apa yang dimaksud dengan lebih rendah? Kamu bilang keluarga ini. Sebenarnya sudah ada pembagian tugas.
Pria ini berjuang di luar. Wanita ini mencari pria baik untuk dinikahi. Ini disebut sebagai tugas masing-masing. Ya ampun. Sekarang sudah zaman apa? Mau melakukan apa? Lakukan saja. Saya tidak mencuri dan tidak merampok. Saya ingin melakukan apa? Ya lakukan saja. Beritahu saya apa yang dimaksud dengan tugas masing-masing. Kenapa kamu bicara seperti itu? Jika putri ini meniru kamu, apakah dia masih bisa menikah? Jika putri saya menikah nanti, tidak mendapatkan penghormatan apapun. Saya lebih suka dia tidak menikah seumur hidup. Kamu, seharusnya tahu lebih awal kamu seperti ini. Seharusnya saya tidak membiarkan Xiao Kai dan... Oh ya, Anda seharusnya tidak membiarkan Xiao Kai menikah dengan saya. Jika tidak, hanya dengan kemampuan anakmu itu. Sudah lama aku membiarkan diri kelaparan. Karir Xiao Kai hancur karena kamu. Dia di rumah mengurus anak untukmu. Kamu malah menyalahkan orang lain. Ah, apakah kamu merasa berutang budi kepada kami? Aku tidak berutang budi kepada siapapun. Aku juga tidak berutang budi kepada keluarga ini. Aku bahkan tidak akan berutang budi kepada diriku sendiri. Kamu bilang istri ini setiap hari keluar rumah. Ini ketidakseimbangan yin dan yang. Lihatlah dirimu sekarang. Kamu juga sudah menjadi seorang ibu. Lebih banyak menjaga rumah. Wanita seharusnya menikah dengan pria yang baik. Ini namanya kewajiban. Karir Xiao Kai hancur karena kamu. Su Ruowei. Baik, tunggu sebentar. Baik, Direktur Yu. Kenapa kamu di sini? Apakah kamu gila? Direktur Su. Inilah cara kamu menjaga jarak. Bukan, Direktur Su. Bukan seperti yang Anda pikirkan. Cukup sudah. Kami di sini untuk membicarakan bisnis. Direktur Yu. Direktur Su juga ada. Aku ada sedikit urusan hari ini. Jika tidak, mari kita bicarakan lain kali. Maaf, Direktur Lin. Tidak masalah. Nanti saja. Direktur Lin. Kalau begitu, aku antar kamu. Sungguh maaf, Direktur Lin. Nanti saya akan mengatur waktu dengan Anda lagi. Tidak apa-apa. Su Yuning. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Berbicara bisnis dengan Lin Yao. Hal yang begitu penting. Kenapa saya tidak tahu? Apakah saya bilang kemarin bahwa saya akan pergi ke toko? Apakah saya harus melaporkan semuanya seperti sebelumnya? Haruskah saya melaporkan segalanya padamu? Saya susah payah mendapatkan kesempatan ini. Apakah kamu sengaja melakukan ini? Saya bisa menyelesaikannya dengan Lin Yao. Tapi karena semuanya sudah dibicarakan, ada beberapa hal yang perlu saya klarifikasi. Jadi kamu menganggap saya berselingkuh, ya? Iya. Baik. Di mana buktinya? Kamu pernah membeli sebuah kalung, kan? Kalung. Ada di saku jas coklatmu. Ada struk untuk kalung itu. Tunjukkan padaku. Sekarang, pasti tidak dibawa, kan? Selain struk, ada orang yang mengirimku pesan. Su Yuning, kamu sudah mulai menyuruh orang untuk mengikuti saya. Keluarkan semua bukti yang ada. Tidak ada lagi. Saya punya. Yang berselingkuh. Itu kamu, kan?
Saya. Selingkuh. Pasti kamu, kan? Aku tidak melakukannya. Siapa orang di foto itu? Teman Yun Wei. Sudahlah. Sekarang berbohong tanpa rasa malu. Aku tidak melakukannya. Sudahlah. Kamu tahu, selama kita menikah bertahun-tahun ini, apa yang paling membuatku sedih? Yaitu, apapun yang aku lakukan, bagaimanapun aku melakukannya, kamu selalu bisa mencari-cari kesalahan. Sekarang aku dengan susah payah mendapatkan sedikit hal, tapi kamu harus memaksakan diri. Kamu tidak suka melihatku bahagia. Kamu, bagaimana bisa berpikir seperti ini tentangku? Dulu demi Zizi, aku bisa bertahan. Tapi sekarang hidup ini, aku benar-benar tidak tahan dengan kehidupan seperti ini. Mari kita bercerai. Selamat pagi. Nomor yang Anda hubungi tidak ada. Silakan periksa dan coba lagi. Yun Wei, kamu di mana? Ah, aku beberapa hari ini di luar kota. Ada apa? Yuning, bisakah kamu menghubungi Chen Cheng? Ada apa yang terjadi? Aku juga baru saja tidak bisa menghubunginya. Kalau begitu, kirimkan alamat rumahnya padaku. Chen Cheng. Hanya mungkin dia. Rasanya. Sepertinya ada yang mengawasi kehidupanku. Saya ingin tahu siapa orang ini. Ada bukti apa lagi? Keluarkan semua. Kalung di atas truk itu. Saya sama sekali belum pernah melihatnya. Saya seharusnya bisa menemukan kenalan untuk ini. Balik. Saya bisa cari seseorang untuk bertanya untukmu. Tapi mengapa dia melakukan ini? Tidak ada lagi. Saya punya. Saya akan merekomendasikan teman untukmu. Teman apa? Sudah menunggu lama. Kapan kamu tidak terlambat? Suasana hati yang baik ya? Tentu saja. Jangan katakan itu. Cara itu benar-benar efektif.
Nanti, saya akhirnya bisa meninggalkan neraka itu. Dia istrimu. Saya pikir kamu menyukainya. Cukup sudah. Bersamanya. Hari apa yang bukan seperti penjara? Dan juga, bertingkah seolah-olah sangat serius di rumah. Tapi tetap saja bergaul dengan pria lain. Kata-kata ini, kenapa saya mendengarnya begitu menyakitkan? Saya tidak bermaksud begitu. Yang saya maksud adalah dia. Saya tahu. Hei, Lin Yao. Tidak menyadari, kan? Jika dia tahu, kamu masih bisa duduk di sini. Ya. Tapi ada satu hal. Saya selalu tidak mengerti. Su Yuning mulai beberapa hari yang lalu. Tiba-tiba curiga padaku. Hari ini bilang lagi. Apa ada bukti yang ditemukan? Aku hampir berpikir semua ini akan ketahuan. Katakanlah. Bagaimana dia tahu? Bukti. Bukti apa? Dia bilang dia menemukannya. Struk untuk kalung yang aku belikan untukmu. Dia juga bilang tentang pesan. Apa ini ada hubungannya dengan temanmu itu? Aku hanya menyuruhnya mendekati Su Yuning. Mungkin tidak. Dia ingin bermesraan dengan pria lain. Merasa bersalah pada dirinya sendiri. Dia pakai alasan palsu untuk menipumu. Dia memang bisa melakukan hal seperti ini. Kenapa? Cemburu? Tidak. Aku hanya tidak menyangka. Dia benar-benar akan dengan pria lain. Sudahlah. Tidak ada yang bisa menahan godaan. Jika ada, itu hanya karena godaan tidak cukup besar. Iya. Akhirnya semuanya akan berakhir. Setelah kamu selesai, aku akan bercerai dengan Lin Yao. Nanti saat itu, kita bisa bersama secara sah. Selama bertahun-tahun ini, kamu sudah berusaha keras. Aku pergi ke toilet. Telan. Nona. Nona. Apakah Anda ingin memesan? Sedang melihat apa? Sudah kembali? Cobalah step ini. Sayang, ayo minum bubur. Hati-hati ya. Ah, panas. Kenapa kamu pulang terlambat hari ini? Saya pergi bermain golf dengan Pak Li dan yang lainnya. Oh, bukankah kamu tidak suka bermain golf? Saya hanya berpikir, mungkin nanti bisa bermanfaat untukmu. Benar kan? Terima kasih, sayang. Ayo, kamu coba. Saya tidak mau, kamu minum saja. Cobalah. Saya tidak berani minum. Ini buatan saya. Jika kamu tidak mau mencoba, saya juga tidak akan makan. Sangat enak, kamu minum saja. Bagaimana? Telan. Sayang, kenapa kamu datang? Nona Xiao, kalian kenal? Dia adalah teman sekelas saya di universitas. Kebetulan sekali. Maka, selamat siang, kakak. UZKI, kamu beruntung sekali. Nyonya, sangat cantik. Panggil saya Yunwei saja. Tadi UZKI bilang kepada saya. Nanti saya akan datang ke sini. Kamu harus memberiku diskon? Ya, tentu saja.
Sudahlah, bersama dia. Setiap hari seperti penjara. Ini kamu. Kak, kamu sudah bangun. Aku pergi memanggil dokter. Semakin menjadi-jadi Su Yuning ini. Sebaiknya kamu kembali dan mengurusnya dengan baik. Iya, aku tahu, Bu. Beberapa hari ini kan aku sibuk. Baiklah, aku pergi rapat dulu ya. Nanti aku hubungi lagi. Hati. Kemampuanmu berbohong. Semakin hebat. Apa aku tidak hebat dalam hal lain? Pergi sana. Oh ya, aku mau membicarakan sesuatu denganmu. Katakan, tunggu sampai aku dengan Su Yuning. Setelah bercerai, Zizi, ingin bersamamu? Bukankah aku sedang membicarakan ini denganmu? Anak perempuan, lebih baik tetap bersama ibu. Tapi Zizi adalah yang aku besarkan. Dia lebih dekat denganku. Aku sedang berpikir. Nanti, kita punya rumah sendiri. Zizi tidak akan merasa bahwa dia adalah orang luar. Kamu perlahan-lahan lebih banyak bersamanya. Bukankah jadi akrab? Tapi dia bukan anakku. Kalau tidak, kita punya satu lagi. Dua anak? Ya. Kamu pikir merawat dua anak begitu mudah ya? Kalau begitu, aku akan berusaha keras untuk menghasilkan uang. Bagaimana? Sayang? Kalau begitu, aku anggap kamu setuju. Aku belum bilang apa-apa. Ayo, Kak. Minum air. Berikan padaku. Untungnya aku kembali kemarin untuk mengambil barang. Terima kasih ya, Momo. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar ibumu? Dia sudah jauh lebih baik. Dia sudah keluar rumah sakit 2 hari yang lalu. Itu bagus. Kak, kamu belakangan ini, apakah kamu mengalami sesuatu? Apakah kamu sudah menghubunginya belakangan ini? Tidak. Kamu mungkin sudah bisa menebak apa masalahnya. Jadi ini ada hubungannya dengan Yuge. Aku dan dia sudah berakhir. Kirimkan pesan padaku setelah sampai rumah ya. Ini kan hanya beberapa langkah. Kamu pergi 3 langkah dariku saja sudah membuatku khawatir. Itu trik untuk gadis kecil. Jangan gunakan itu padaku. Bukan apa-apa. Gadis kecil apa? Pengajar kecil di rumahmu. Sangat terpengaruh dengan hal itu. Ya? Bukan? Kamu berpikir apa? Jika aku punya pikiran, apa bisa aku sembunyikan darimu? Semoga tidak ada. Tenang saja. Baik, pergi.
Kembali begitu pagi ya. Sebentar lagi harus keluar. Tadi itu UDKI, kan? Ah, bukankah dia ingin mengajakmu? Jika tidak bisa mengajakmu bertemu, dia akan mencegatku. Aku sudah bilang, urusan kalian berdua ke depannya. Jangan melibatkan aku. Yun Wei. Bunga di rumah sudah saatnya disiram. Kurang lebih seperti itu. Sekarang teringat. Masih terasa seperti mimpi. Jadi dia tidak hanya berselingkuh dengan Xiao Yunwei. Dia juga ingin menjebakmu. Lalu kenapa kamu tidak membiarkannya menjelaskan semuanya di tempat? Teman sekelas di universitas. Hanya makan bersama saja. Jika dia berkata seperti itu, apa yang bisa aku lakukan? Mengganti. Aku akan. Aku tidak percaya. Serius? Jadi nanti, jika kita berpisah, setelah kamu menikah dengan orang lain dan bertemu aku lagi, apakah kamu masih akan menyukaiku? Tentu saja. Pria brengsek. Hahaha. Jadi, dari awal sudah merupakan sebuah rencana. Pertama-tama memanfaatkan Limo, memprovokasi aku dan Yu JKI. Aku akan merekomendasikan seorang teman untukmu. Lalu membiarkan Chen Cheng mendekatiku. Tidak hanya mengambil bukti. Yang berselingkuh, itu kamu, kan? Masih menciptakan ilusi bahwa aku berselingkuh. Setiap kata yang kamu katakan adalah kebohongan. Namun, ada satu kalimat yang kamu katakan benar. Apa yang seharusnya terjadi akan selalu datang. Aku sudah bilang, masalah ini kalian selesaikan sendiri. Aku hanya melihat hasilnya. Baiklah, untuk sekarang seperti ini. Makan sedikit buah. Malam ini aku akan keluar sebentar. Lalu, kapan kamu kembali? Kalau begitu, aku kunci pintunya. Baik. Ini lagi mawar, ya? Bunga mawar. Terima kasih dengan cepat. Memiliki kamu di sampingku adalah hal yang paling romantis. Kamu yakin dia tidak akan kembali, kan? Tidak. Ini tidak terlalu baik, kan?
Tidak merasa sangat mendebarkan? Iya. Kamu yakin dia tidak akan kembali? Tidak. Siapa itu? Bukankah kamu bilang dia tidak akan kembali? Dia punya kunci. Aku pergi lihat. Siapa? Siapa sih? Ada orang? Yuning. Bolehkah aku masuk? Ayo duduk. Saya akan tuangkan segelas air panas untukmu. Ayo. Kenapa kamu datang pada waktu seperti ini? Yuzukai bilang saya berselingkuh. Dia ingin bercerai dariku. Apakah semua ini diambil oleh Yuzukai? Saya juga tidak tahu. Sekarang saya tidak bisa menghubungi Chen Cheng. Bahkan jika ada alasan, tidak bisa dijelaskan. Maaf, Yuning. Saya benar-benar tidak tahu mengapa ini bisa terjadi. Setelah hari itu, saya juga tidak bisa menghubunginya. Saya juga tidak tahu apakah ada yang terjadi. Sekarang, struk juga diambil olehnya. Pesan juga dihapus olehnya. Saya hanya bisa datang mencarimu. Apa yang bisa saya bantu untukmu? Kamu bisa membantu saya menjelaskan dengan jelas kepada Yuzukai, meskipun harus bercerai. Saya juga tidak ingin disalahpahami olehnya. Tapi ini sebenarnya adalah Yuzukai yang berselingkuh. Apalagi yang perlu dibicarakan? Saya tidak punya bukti. Itu juga tidak bisa. Tidak bisa terus ditunda seperti ini. Tidak terburu-buru. Apa yang harus datang, pasti akan datang. Kamu setuju, kan? Mengerti. Juga benar. Saya pergi pulang dulu. Saya antar kamu. Sekarang, struk juga diambil olehnya. Pesan teks itu juga dihapus olehnya. Aku hanya bisa datang mencarimu. Jadi dia tahu tentang pesan teks itu. Apa yang bisa aku bantu untukmu? Xiao Yunwei, aku tidak pernah memberitahumu tentang pesan teks itu. Pergi. Oh, ya. Kenapa dia tiba-tiba datang? Mencariku untuk berdiskusi, ya? Diskusikan apa? Bukankah kamu bilang dia berselingkuh? Dia ingin menjelaskan padamu. Lalu dia dengan teman sekelasmu? Apakah mereka benar-benar ada? Jika tidak ada, kamu tidak akan bercerai. Kata-kata ini sudah sampai pada titik ini. Bagaimanapun juga harus bercerai. Jadi, manfaatkan saat uang masih ada. Segera selesaikan urusannya. Baik. Aku akan mendengarkanmu.
Lalu bagaimana? Beruang kecil yang berani ini membawa putri kotak musik pulang ke rumah. Baiklah, sayang. Saatnya tidur. Ibu. Ya. Apakah kamu ingin bercerai dari ayah? Zizi. Bagaimana bisa tahu apa itu perceraian? Xiao Yu memberitahuku. Dia bilang, ayah tidak mau dia dan ibunya lagi. Maka akan bercerai. Xiao Yu juga bilang, jika bercerai, ayah akan mencarikan dia seorang ibu tiri. Ibu tiri akan memukulnya. Aku tidak ingin ibu tiri. Ibu tidak akan meninggalkanmu. Ibu. Apakah karena aku tidak patuh? Jadi kamu bercerai dengan ayah karena itu? Zizi paling mengerti. Bukan salah Zizi. Jadi aku masih bisa bertemu ayah nanti? Sudah kembali. Oh, semalam menemani klien. Minum sedikit alkohol dan... Kamu lihat dulu. Zizi dan rumah menjadi milikku. Yang lainnya dibagi rata. Tidak bisa. Kamu biasanya tidak punya waktu untuk mengurus anak. Zizi tidak bisa bersamamu. Zizi sudah memutuskan sendiri. Jika tidak ada masalah, sampai jumpa di kantor urusan sipil lusa pagi. Bolehkah saya masuk? Kamu bilang kamu juga tidak menghasilkan uang. Setiap hari tinggal di hotel. Mencarimu saja sulit. Mencariku juga tidak mudah, ya? Ini. Terima kasih atas kerja kerasmu. Hal menghasilkan uang tidak sulit. Tapi aku selalu merasa dia sepertinya sudah menebak sesuatu. Tidak bisa menebak justru aneh, kan? Namun, bukti sudah hilang. Dia bisa berbuat apa? Su Yuning, bukan orang yang mudah dihadapi. Saya akan mengawasinya. Terkadang, saya benar-benar merasa kamu bisa memahami saya sepenuhnya. Pergi. Tunggu. Hati-hati ya. Lin Yao juga bukan orang yang mudah dihadapi. Silakan ambil bunga ini. Baik, hati-hati di jalan. Pak Yu. Pak Lin. Bunga untuk istri. Iya, bunga ini. Sangat cantik. Kenapa? Pak Lin juga suka bunga. Saya baik-baik saja. Terutama, Yun Wei suka. Oh.
Kamu sibuk. Saya pergi dulu. Baik. Kalau begitu, hati-hati ya. Zekai. Hei, apakah kamu punya kontak toko bunga ini? Ada. Nanti saya kirim ke ponsel Anda ya. Baik. Terima kasih. Sama-sama. Tolong bantu saya mencari sesuatu. Jadi, begitu. Dia setuju. Akhirnya selesai. Itu. Zizi. Saya masih ingin berusaha mendapatkan sedikit lagi. Lagi pula, toko kita sekarang hanyalah cangkang kosong. Jika Zizi mengikuti Su Yuning. Baiklah. Lagi pula, cepat atau lambat harus jadi ibu. Jadi, kita latihan sedikit lebih awal. Kamu serius? Serius. Baik, maka saya jamin. Nanti anak kita, tidak perlu. Hanya karena dia adalah putrimu. Jadi saya mau. Yun Wei, terima kasih. Ibu. Zizi. Atau, tunggu saya sebentar. Di rumah, tidak ada orang. Ibuku, mungkin dia pergi bermain kartu dengan Zizi. Lalu, guru les privatmu bagaimana? Dia sudah pulang. Saya naik ke atas untuk ganti baju. Tunggu saya sebentar, ya? Tunggu saya, ya? Ibu. Lalu Zizi di mana? Zizi akan ikut saya. Itu bagus. Apa rencanamu selanjutnya? Lusa akan mengurus berkas. Mari kita jalani sesuai prosedur hukum. Bukan. Dia berselingkuh dan malah menuduhmu. Jadi, begitu saja memberinya keuntungan. Juga Ai Chen pernah bilang padaku. Dia termasuk pihak yang bersalah dalam pernikahan. Kakak, gugat dia. Biarkan dia lepas dari semua harta. Terima kasih, Momo. Tapi saya sudah memikirkannya. Uang yang hilang bisa dicari lagi. Tapi jika kamu berpacu dengan waktu, kamu akan selalu merugi. Zizi, masih ingat Bibi? Apakah kamu ingin merebut ayahku? Saya. Siapa yang bilang padamu? Ayo. Kamu berbohong. Saya mau mencari ibu. Zizi, jangan lari. Ada apa? Zizi. Bangunlah, Zizi. UDKI. Di mana Zizi? Yuning.
Bagaimana anak itu jatuh? Saya saat itu sedang ganti baju di kamar. Mendengar suara dari luar. Jadi saya segera berlari keluar. Hasilnya, dari ketinggian berapa? Sekitar 2 atau 3 meter. Apakah kamu mendengar dia menangis saat itu? Dia langsung pingsan saat itu. Jadi, melihat situasi ini, sekarang setidaknya, mungkin ada gejala gegar otak. Dokter, saya ingin bertanya. Dia akan sadar setelah berapa lama? Ini, harus menunggu hasil CT keluar. Sekarang, ini sulit untuk dikatakan. Saat itu, kamu sendirian di rumah, kan? Iya, ibu keluar bermain kartu. Jadi, kenapa kamu tidak menjaga Zizi? Saya kan baru saja kembali saat itu. Saya masuk ke dalam untuk mengganti pakaian. Hasilnya, tunggu sebentar. Baru saja kembali. Jadi, hari ini Zizi sendirian di rumah, kan? UDKI. Ibu tidak menjaga kamu juga, kan? Bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu? Seolah-olah kamu selalu di rumah. Ibu, ada apa? Jangan berbicara untuknya. Anak itu sekarang mengalami masalah besar. Kamu yang sebagai ibu ini, tentu saja memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab saya. Kalau tidak, anak itu sekarang dalam keadaan seperti ini. Adalah karena kamu sebagai ibu terlalu egois. Sudahlah, ibu. Apakah saya salah bicara? Kalau saya boleh berkata, semua ini salah dia. Ah, sudah cukup. Bu, sebaiknya kamu pulang dulu. Halo. Bagaimana keadaan Zizi? Sudah di luar bahaya. Tapi dia masih belum sadar. Maafkan saya. Ini salah saya. Saat itu, saya melihat dia bermain di pintu tangga. Seandainya saya bisa memanggilnya, pasti akan baik-baik saja. Tidak salah kamu. Itu. Apakah Su Yuning tahu saya di sini? Dia tidak tahu. Saya benar-benar sangat takut. Tidak apa-apa, tidak usah takut. Saya akan menyelesaikan ini. Jadi, kamu jaga Zizi dulu ya. Kalau begitu, saya tutup dulu. Kak, Momo, bagaimana keadaan Zizi? Sekarang sudah cukup stabil. Yaitu, siapa anggota keluarga Zizi? Di sini perlu membayar biaya. Baik. Kak Yuning, saya yang pergi. Terima kasih atas bantuannya. Tidak masalah. Nanti saya akan transfer uangnya ke kamu. Tidak apa-apa, Kak. Cepat duduk. Sudah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kenapa kamu sendirian di sini? Saya sendirian sudah cukup. Kenapa Zizi terluka parah? Mendengar dari UDKI, dia jatuh dari tangga lantai 2. Lantai 2. Ada apa? Zizi setiap kali turun tangga, selalu harus aku pegang. Dia sendiri, pasti tidak mau turun tangga itu. Iya. Zizi selalu takut ketinggian. Momo, tolong perhatikan Zizi sebentar. Oh.
Kamu berbohong. Aku mau cari Mama. Zizi. Ah. MA. MA. Ibu. 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 Sayang, apa yang sebenarnya terjadi hari itu? Apa maksudmu? Bukankah sudah kubilang? Kau bilang saat itu, hanya kau yang di rumah. Iya, aku sudah bilang sekali. Ini adalah, apa ini? Kau tidak tahu? Sayang, aku. Yu Zekai. Sampai kapan kau akan terus menipuku? Zizi, dia juga anakmu. Kau, bagaimanapun kau memperlakukanku, tidak masalah. Tapi kau tidak bisa memperlakukan Zizi seperti ini. Kau tidak bisa memperlakukan Zizi seperti ini. Kau. Maaf. Kau adalah ayah Zizi. Maaf. Ini salahku. Aku tidak menjaga dia dengan baik. Aku tidak menjaga dia dengan baik. Aku yang salah. Kalau begitu, hubungi aku jika ada yang perlu.
Yun Wei, Zekai, kenapa kau datang? Aku masih sedikit takut. Tidak ingin sendirian di rumah. Kita belakangan ini. Lebih baik kita jarang bertemu. Kau tahu apa yang paling aku takutkan? Aku takut kau tidak mempercayaiku. Aku takut kehilanganmu. Aduh, aku tahu. Jangan berpikir terlalu banyak. Lepaskan aku dulu. Susah payah kita bersama. Kali ini, aku tidak ingin berpisah denganmu. Saya tahu. Itu, apakah kamu masih akan bercerai darinya? Mungkin butuh waktu yang lama. Kapan? Tunggu sampai Zizi sedikit lebih baik. Zizi sekarang seperti ini. Apakah kamu menyalahkanku? Bukankah sudah kubilang? Jangan berpikir terlalu banyak. Baiklah, saya hanya... Ada apa? Ah, tidak apa-apa. Saya masih harus pergi ke rumah sakit besok pagi. Kembali dan istirahatlah lebih awal. Baiklah. Jadi, kamu sendirian di rumah saat itu, kan? Iya, kamu bilang saat itu. Hanya kamu yang ada di rumah. Iya, aku sudah bilang sekali. Saat ini, saya baru benar-benar mengerti. Saya dan putri saya di matanya. Bahkan tidak sebanding dengan wanita itu. Kamu memang menjaga jarak seperti ini. Suzong, sudah datang sepagi ini. Jadi, Suzong, saya akan pergi dulu. Tunggu sebentar. Ada waktu? Mau minum secangkir kopi? Terima kasih. Kopi di sini semakin pahit. Namun, sepertinya kamu selalu suka minum yang pahit. Benarkah? Dulu saya sangat suka makanan manis. Benar. Saya mulai menyukainya setelah memulai usaha. Baru mulai suka minum kopi americano. Seolah-olah, minum sedikit pahit bisa menghapus rasa pahit yang lain. Suzong, apakah Anda tahu apa yang paling saya kagumi dari Anda? Untuk menyelesaikan sesuatu. Seberapa besar pun pengorbanan, Anda bisa menahan semuanya. Tapi saya tidak bisa melakukannya. Karena meskipun saya tidak melakukan apa-apa, tetap saja akan ada orang yang karena beberapa alasan akan menyalahkan saya. Saya benar-benar tidak ingin seperti ini lagi. Ruo Wei, itu bukan salahmu. Itu salahku. Bukan Suzong. Saya tidak mengatakan Anda. Saya, di bidang kita, ada sebuah pepatah yang mengatakan kecantikan tidak bersalah. Tapi sangat menyedihkan bahwa, di mata banyak orang, bahkan di mata beberapa wanita, kecantikan wanita lain adalah sebuah dosa. Jadi, apakah Anda bersedia tinggal, memberi saya kesempatan untuk menebus kesalahan? Suzong, ada satu hal, saya harus melaporkan kepada Anda. Menelan. Sig, ternyata ini adalah cinta pertama. Masih sulit untuk ditinggalkan. Selain ucapan yang menyakitkan, bisakah Anda mengatakan sesuatu yang berguna? Dia lebih pintar dari yang saya kira. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir akan ada masalah. Lalu bagaimana? Lalu aku mencari kamu untuk apa?
Tapi sekarang masalah terbesarnya adalah anak itu akan bangun cepat atau lambat. Lalu jika dia tidak bisa bangun, apa pendapatmu? Kapan manusia paling menakutkan? Saat manusia tidak memiliki apa-apa. Sampai saat itu. Apa yang kamu pikir Su Yuning akan lakukan? Semua ini tidak cocok. Masih ada beberapa batch produk perawatan kulit. Karena sudah kadaluarsa. Hanya bisa dibuang. Kapan itu terjadi? Batch yang paling awal adalah 6 bulan yang lalu. Kenapa tidak dikatakan saat itu? Karena Yuzukai bilang kamu sudah tahu. Saat itu dia bertanggung jawab atas biaya. Dia bahkan membiarkan ibunya mengurus keuangan. Ternyata itu untuk menguras perusahaan. Tapi Suzong, batch barang itu, Yuzukai sudah menyuruh orang untuk membersihkannya. Sekarang jika diperiksa, sepertinya agak sulit. Tidak terduga. Dia selalu melakukan ini di belakangku. Ruo Wei, aku butuh bantuanmu. Menelan. Ini bukan mobil Lin Yao. Bukankah kita jarang bertemu belakangan ini? Ini membuatku teringat padamu. Aku ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Apa yang begitu serius? Pin di bajumu. Itu jatuh di rumahku hari itu. Dan dia yang menemukannya. Oh. Sepertinya kamu tidak terlalu terkejut. Aku tahu. Tapi benda itu, bukan hanya aku yang memilikinya. Itu tidak menjelaskan apa-apa. Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Tidak ada. Kamu tidak terlihat baik-baik saja belakangan ini. Aku juga seperti kamu. Mengkhawatirkan Zizi. Aku ingat kamu bilang, Zizi yang berlari sendiri. Iya. Tapi Zizi punya akrofobia. Dia tidak pernah berlari turun tangga sendirian. Apa maksudmu dengan itu? Aku hanya berbicara santai. Apakah kamu bilang, aku yang menyakiti Zizi? Bukan. Aku tidak bermaksud begitu. Yun Wei. Sudahlah, cukup. Selamat pagi, Tuan. Apakah Anda memiliki reservasi? Temanku sudah tiba. Siapa nama keluarga teman Anda? Nama keluarga Yu. Yu, seperti, lebih. Tuan Yu. Meja nomor 5 ada di sana. Silakan. Terima kasih. Hei Lau Yu. Akhirnya kalian datang juga. Sudah lama tidak bertemu ya. Ayo duduk-duduk. Hai, terjebak macet di jam sibuk. Sudah pesan makanan? Kalian lihatlah. Mau tambah apa lagi? Dari gambar ini, kondisi luka luar. Tidak ada kerusakan serius pada otak. Proses penyembuhannya juga baik.
Tidak perlu terlalu khawatir ya. Terima kasih, Direktur. Kak, Momo, biarkan aku yang melakukannya. Jika ada urusan, silakan sibuk saja. Tidak apa-apa. Ibuku sudah jauh lebih baik. Aku hanya datang sesekali untuk melihat. Kamu sudah banyak membantuku. Serius deh. Aku sangat takut Zizi menjadi seperti aku. Kalian semua adalah anak-anak yang mengerti. Tapi kadang-kadang aku berpikir, meskipun mengerti, mereka tetap hanya anak-anak. Ah, apa yang terjadi? Yuning, ini data yang kamu minta. Aku juga sudah mencari pengacara yang menangani bidang ini. Baik itu perselingkuhan atau pengalihan aset. Tanpa bukti yang jelas, semuanya akan lebih sulit. Dan juga, hak asuh, juga sulit untuk dijamin. Ada apa denganmu? Itu sama saja dengan tidak ada kabar baik. Kakak Yuning, maaf ya. Tidak apa-apa. Memang, tidak ada bukti. Semuanya hanya omong kosong. Iya, nama anak saya ada di sertifikat rumah ini. Di sini masih diperlukan. Keduanya harus setuju. Saya hanya ingin tahu, properti bersama suami istri ini, bagaimana bisa dialihkan menjadi milik satu pihak? Begitulah, kami hanya bertanggung jawab untuk mengelola sumber rumah. Ibu. Aduh kamu, ini untuk apa? Terkejut-kejut membuatku terkejut. Apakah kamu ingin menjual rumah? Saya hanya bertanya. Bukankah Zizi sedang sakit? Untuk selanjutnya masih belum tahu. Akan menghabiskan berapa banyak uang? Saya hanya ingin berkonsultasi. Itu juga seharusnya saya yang memutuskan. Kan? Anak saya tidak setiap bulan. Juga sedang membayar cicilan. Kan? Dia hanya mengambil uang di tahun pertama. Apakah dia mengeluarkan uang setelah itu? Dia setiap hari di rumah menjaga anak. Dari mana dia mendapatkan uang? Apakah saya sudah memberitahu Anda? Yu Zekai tidak cocok untuk berwirausaha. Kamu setiap hari di luar rumah. Apa yang sudah kamu capai? Bukankah saldo kamu juga kosong? Kata-kata Anda mengingatkan saya. Kenapa setelah Anda mulai mengurus keuangan, buku kas di toko jadi kosong? Apa maksudmu? Apakah kamu meragukanku? Saya tidak mengatakan itu. Su Yuning, apa yang saya inginkan? Saya juga tidak ingin gaji. Saya hanya ingin menghemat sedikit untuk keluarga ini. Jika kamu berbicara seperti itu tentang saya, maka saya tidak akan melakukannya lagi. Kamu boleh mencari siapa saja yang kamu mau. Kamu mau keluar? Ada sedikit urusan mendadak. Saya antar kamu. Pakaian. Tadi malam, saya ada urusan dan pulang terlambat. Mengira itu urusan apa? Sudah terbiasa. Lalu, siapa yang kamu makan bersama tadi malam? Kamu tidak ada. Saya keluar. Bersama sahabat perempuan. Su Yuning. Bukan. Kamu tidak mengenalnya. Baik. Saya pergi dulu. Hati-hati di jalan. Su Yuning, belum saatnya. Kenapa? Jangan berpikir bisa menyogok saya dengan ini. Apa yang dimaksud dengan menyogok? Saya yang salah. Kamu tidak memberikan kesempatan untuk menebus kesalahan kepada orang yang salah. Sebuah kesempatan untuk menebus kesalahan? Aku tidak akan menghiraukanmu lagi. Bagus.
putar balik. Kamu membeli satu lagi. Ah. Ngomong-ngomong, ada satu hal yang tidak bisa aku mengerti. Kemarin, siapa yang mengirimkan pesan singkat padamu? Yun Wei. Tidak akan kuberitahu.